Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali bertemu dalam renungan refleksi Gema. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita begitu diberkati Tuhan. Dan mengapa kita perlu bersyukur? Saya akan naikkan sebuah pujian yang sedang hit saat ini di sosial media, di TikTok. Dan pujian ini ketika saya dengarkan begitu menyemangati saya. Dan saya harap ini juga boleh menyemangati saudara sekalian. On our best day, we're a child of God. On our worst day, we're still a child of God. Oh, every day is a good day, 'cause He's the reason why we're so blessed. We're so blessed. We got this heartbeat in our chest. Oh, it doesn't matter about the rest, 'cause we got Jesus. We're so blessed. Ya, kita punya Tuhan dan karenanya kita bersyukur saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah umat-Mu yang diberkati. Kami bersyukur karena kami punya Engkau dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang untuk boleh memupuk kembali relasi kami dengan Tuhan. Tuhan, berbicaralah. Dan biarlah anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Esra pasal 9. Mari kita membiasakan untuk membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini sebelum mulai merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kondisi masyarakat Indonesia, kondisi negara kita tahu terdiri dari ratusan suku bangsa. Ditambah lagi dengan berkembangnya teknologi, maka komunikasi semakin mudah bukan hanya antar kota, tetapi bahkan antar negara, sehingga realita perkawinan antar etnis atau ras itu semakin banyak kita temui di tengah pluralitas. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah katakan tidak pada rasisme. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara mendengar judul hari ini, apa yang ada di pikiran saudara? Bapak Ibu Saudara, walaupun kita sudah memasuki abad 21, kenyataannya rasisme ini masih terjadi di mana-mana. Bahkan saat ini di beberapa negara, rasisme ini terjadi makin parah. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita baca Esra 9 ayat 1 dan 2. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku, Nabi Esra, dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari anak-anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, katanya gak boleh rasis, tapi kok Allah malah menyuruh bangsa Israel untuk memisahkan diri dari bangsa-bangsa lain itu? Bapak Ibu Saudara, Esra 9 merupakan peringatan keras terhadap perkawinan campur antara umat Allah dengan orang yang tidak seiman. Sejak zaman bapa leluhur, bangsa Israel ini telah berulang kali jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala oleh karena kawin campur dengan bangsa lain yang tidak seiman. Saudara, tentu kita ingat kisah Raja Salomo. Raja yang punya segalanya, kekayaan, hikmat, dan kekuasaan yang begitu luar biasa, tapi dia mencintai banyak perempuan asing. Perempuan-perempuan itu menjadi istrinya, dinikahinya, dan ujung-ujungnya apa? Akhirnya dia jatuh juga dalam dosa penyembahan berhala. Imannya jatuh juga, saudara. Bahkan yang mengizinkan praktek penyembahan berhala itu. Akibatnya apa? Kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Dan dampaknya itu bukan hanya di zamannya,
Tetapi di zaman raja-raja berikutnya beserta rakyatnya, itu juga ikut-ikutan melakukan penyembahan berhala ini. Dan akibatnya Tuhan harus membuang mereka ke bangsa, ke negeri asing. Jadi saudara, bukan masalah perbedaan ras atau etnis, tetapi masalahnya ada pada perbedaan keyakinan alias tidak seiman. Itu yang menjadi akar masalah. Tuhan tentunya nggak anti pada etnis atau ras tertentu. Buktinya dalam silsilah Tuhan ada 3 wanita asing yang disebutkan, Tamar, Rahab, dan Rut. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam Ulangan 7 ayat 3, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya ya, lebih jelas. You must not intermarry with them. Jangan kawin-mengawin dengan bangsa lain itu ya. Do not let your daughters and son marry their sons and daughter. For they will lead your children away from me to worship other gods. Jangan biarkan anak-anakmu kawin-mengawin dengan anak-anak mereka. Karena apa? Karena mereka bisa membawa anak-anak kita menjauh dari Tuhan dan menyembah Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Itu kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan dan kita ingat. Pertama, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita tahu bahwa semua orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, rasisme tidak boleh ada dalam kamus kehidupan kita orang percaya. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh kemudian digagalkan hanya karena alasan perbedaan etnis atau ras. Bagi kita orang tua, mari kita dengan bijaksana tidak memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita atau menghalangi mereka menikahi pasangan yang seiman hanya karena beda etnis atau ras ini, saudara. Tetapi kita juga sebagai anak-anak muda, mari kita dengan bijaksana dan menaati perintah Tuhan. Kita harus mengingat bahwa ketika kita mencari pasangan hidup, kita tidak mengambil pasangan yang berbeda keyakinan. Kita tahu alasannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan apa? Dengan mengatakan tidak pada rasisme. Dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Mari kita menghormati dan menghargai semua orang. Dan kita saling mengasihi, kita kasihi mereka. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa semua orang diciptakan menurut gambar dan rupa-Mu. Oleh karena itu kami harus menghargai, menghormati mereka semua dan kami harus saling mengasihi. Tapi biarlah Tuhan dalam kami melaksanakan kehidupan kami, terutama dalam hal mencari pasangan hidup. Kami boleh menuruti perintah-Mu dengan mencari pasangan yang seiman, agar kami tidak ditarik menjauh daripada-Mu ya Tuhan. Engkau mau tuntun langkah hidup setiap kami, Engkau mau berkati kehidupan kami dan aktivitas kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tetap semangat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.